Pertama kali gua pakai, gua agak syok ya karena warnanya putih kayak mineral oil juga yang buat sebagian orang bisa memicu komedo atau menyumbat pori-pori. Kalau sunscreennya belum ngeset dan kalian udah keringatan, itu bakal muncul putih-putih dan sunscreennya bakal luntur. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal bahas satu lokal brand yang udah legend banget. Gua yakin sih kalau kalian nanya ya ke emak-emak yang di rumah pasti bakal pada tahu. Viva Cosmetics. Gua sendiri aja udah pakai loh milk cleansernya dari zaman gua SMA sampai sekarang tuh produk masih ada sebelum para micellar water menyerang. Yang kerennya lagi nih, Viva Cosmetics tetap eksis dan terus berinovasi sampai sekarang. Padahal kalau gua baca-baca ya, dia udah 60 tahun lebih loh beroperasi. Nah, tanpa babi bu lagi, hari ini kita bakal bahas dua produk dari Viva Cosmetics ya. Pastinya berhubungan dengan sunscreen. Ini yang pertama dari Viva Cosmetics Sunscreen Foundation Cream. Dan yang kedua ini produknya agak baru ya, namanya Viva Queen Wet Advanced Day Cream. Jadi di video ini gua bakal bahas secara lengkap, kita kupas semuanya dari segi tekstur, ingredients, performa, kekurangan, kelebihan, dan pastinya tes UV kamera juga. Jadi pastiin tonton sampai habis dan save dulu video ini kalau kalian takut lupa. Oke, kita bahas ya produk yang pertama. Ini namanya Sunscreen Foundation Cream. Fun fact-nya pas gua beli nih, ini ongkirnya sama dengan produknya, cuma 8 ribuan. Sebenarnya sih gua udah pernah bahas ini di video TikTok gua, kalian bisa cek juga, tapi gua bakal bahas lebih detail lagi. Kita kupas tuntas ya dari segi ingredient sampai tes UV kameranya. Kita bahas dulu dari segi kemasan ya. Bentuknya jar kayak gini, isinya 22 gram dan di kemasan sih nggak ada tulisan SPF-nya berapa dan PA-nya plus berapa, cuma tulisan UV filter. Agak aneh sih sebenarnya. Terus di kemasan juga ada tulisannya. Buat kalian yang punya juga nih, kalian bisa ambil dulu terus kalian juga baca deh. Tulisnya sih begini: krim yang membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dipakai pada wajah dan leher sebagai alas bedak pagi atau siang hari. Kalau dari penjelasan di kemasan sih menurut gue ini lebih ke day cream sih daripada sunscreen karena nggak ada tulisan SPF atau PA-nya. Itu aja nih guys, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum tahu ya kepanjangan dari SPF dan PA, gue bakal jelasin dulu. SPF itu kepanjangan dari Sun Protection Factor, semakin besar semakin bagus ya perlindungannya dari sinar UVB. PA kepanjangannya itu Protection Grade of UVA. Normalnya ya, untuk proteksi yang maksimal suatu produk sunscreen itu harus memiliki PA ataupun SPF. Sebelum kita lanjut ke UV Can, kita bahas dulu dari segi kandungannya. Kalau dari kandungannya sih memang ada kandungan UV filternya, tapi gue pribadi nggak tahu SPF-nya berapa. Ini harus dilakukan di uji lab sih, baru bisa bener-bener tahu angkanya berapa. Masih pakai mineral oil juga yang buat sebagian orang bisa memicu komedo atau menyumbat pori-pori. Selain itu juga masih ada kandungan parabennya. Mungkin ya pada saat produk ini diformulasikan di tahun itu, klaim UV filter aja udah dianggap bisa melindungi kulit dari sinar matahari. Dan penggunaan paraben atau mineral oil belum dibahas seperti sekarang, karena kan sekarang zaman makin canggih, teknologi juga semakin berkembang dan orang-orang juga udah semakin aware dengan bahaya sinar matahari ke kulit. Makanya nih kalau kalian lihat perbedaan produk zaman dulu dengan zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang semua kandungan skincare itu rata-rata ditulis di dalam kemasan berapa persen dan berapa kandungannya. Next kita buka dulu ya. Ini dalamnya sih kayak gini tampilannya, krim putih kayak gini dan teksturnya creamy kayak gitu. Dan pas awal-awal gua pakai ya, gua kira bakal susah banget ngeblendnya, tapi surprisingly ini gampang loh ngeblendnya. Finishnya cukup nyaman, dia finishnya agak matte ya, kayak lu abis bedakan, tapi ini ada aromanya sih. Kalau buat gua sih agak nyengat, tapi ya kalau orang makan selera masing-masing ya. Yuk kita langsung tes aja di UV kamera. Pas pertama kali gua pakai, gua agak shock ya karena warnanya putih, beneran putih. Biasanya kalau chemical sunscreen warnanya hitam pekat, hybrid sunscreen warnanya itu agak ke abu-abu, ataupun physical sunscreen warnanya masih abu-abu. Tapi kok yang ini putih? Gak usah khawatir, kita lanjut blend dulu aja. Nah pas gua ngeblend sih ini finishnya agak matte ya. Dan pas gua perhatiin lagi sih memang ada sih sedikit abu-abu di muka gua, tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau di UV kamera nggak terlalu kelihatan bedanya, dan gua nggak tahu ini proteksinya beneran cukup gak sih buat melindungi kulit dari sinar matahari, apalagi sekarang lagi panas-panasnya. Terus ini finishnya ada tone up dan ini matte ya. Jadi buat kalian yang punya kulit oily ataupun acne prone skin, harusnya kalian bakal suka sih pakai sebelum make up. Jujur kalau menurut gua sih ini lebih cocok dipakai untuk indoor ya. Kalau untuk outdoor sih gua nggak berani ngomong apa-apa karena gua nggak tahu SPF-nya berapa dan PA-nya berapa, dan pas gua cek di UV Cam juga gak terlalu kelihatan UV filternya. Jadi ya menurut gua kurang meyakinkan aja. Tapi kalau kalian tetap mau pakai ya silakan, kalian bisa timpa lagi dengan sunscreen yang memang ada tulisan SPF dan PA-nya. Tapi stop dulu, kalian jangan sujon dulu ya guys. Bukan berarti produk ini berbahaya atau tidak bagus ya. Apalagi Viva Cosmetics
Kosmetik sendiri udah beroperasi selama 60 tahun, udah menangin banyak penghargaan juga, bahkan udah BPOM dan halal. Jadi gak mungkin neko-neko sih. Menurut gua sih disesuaikan aja pemakaiannya. Kalau kalian mau pakai ya silakan. Kalau enggak juga ya gak apa-apa, bisa ganti ke produk lain. Next, ini produk kedua ya, namanya Viva Queen White Advanced Day Cream. Kalian bisa lihat sendiri ya, di kemasan ada tulisan SPF 30 dan PA-nya plus 3 kali. Jadi udah ada perlindungan dari sinar UVA dan UVB. Kalau dari segi kemasan sih ini isinya 30 gram, bentuknya tube kayak gini. Nah yang gua suka ya, aplikatornya kecil, jadi pas lu pakai gak melebar kemana-mana dan lebih higienis. Selain itu kalian juga bakal dapet kotaknya ya. Di kemasan kotak ini bener-bener sih kayak skincare zaman sekarang ya. Tulisannya lengkap banget, ada tulisan melindungi kulit dari blue light, UVA dan UVB protection, tone up effects, dan ada kandungan niacinamide-nya juga untuk fungsi brightening. Non alkohol juga, jadi buat kalian yang punya kulit sensitif, kalian gak perlu khawatir, harusnya sih ini aman. Kalian bisa bandingin ya, dari segi kemasan aja udah beda banget. Yang ini dijelasin dari A sampai Z, sedangkan yang ini tulisannya cuma seuprit. Menurut gua wajar aja sih ya, karena ini harganya 8 ribuan, kalau yang ini harganya 30 ribuan, sekitar 4 kali dari harga yang jar. Kalau dilihat dari segi ingredients, ini sih termasuk sunscreen hybrid ya, karena dia mengandung UV filter physical, titanium dioxide, zinc oxide, dan UV filter chemical. Itu di kemasan juga dia meng-highlight ada brightening effect-nya ya, karena ada kandungan niacinamide-nya yang bisa bantu mencerahkan kulit. Next, kalau dari segi tekstur menurut gua sih ini tetap sama ya, dia krim dan memang creamy banget. Jadi pas gua ngeblend membutuhkan sedikit effort ya sampai bener-bener rata. Dan ini finishnya juga sama ya, ada sedikit tone up-nya juga karena memang ada kandungan UV filter physicalnya ya, yang biasanya warnanya agak putih. Selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu, gua bakal tes juga di UV kamera. Kalian bisa lihat ya UV kameranya warnanya lebih gelap karena dia memang mengandung UV filter physical dan chemical. Bakal pakai di wajah gua dan gua bakal coba di blend, dan pas gua ngeblend sih menurut gua agak membutuhkan effort ya sampai bener-bener rata. Cuman coveragenya sih oke, nggak patchy, dan ini bener-bener ngecover satu wajah. Nah kalian bisa lihat ini perbedaan dengan tangan gua yang nggak pakai sunscreen dan perbedaan dengan kulit gua yang pakai sunscreen foundation tadi. Dari segi finish juga agak beda ya, dia finishnya lebih ke dewy, jadi kelihatan lebih mengkilap, glowy ataupun lembab. Menurut gua sih oke sih, cuman memang pas ngeblend butuh lebih banyak effort aja. Dan gua punya catatan penting buat kalian yang mau pakai. Pas kalian mau pakai sunscreen Viva Queen ini, pastikan keadaan sekitar itu tidak panas ataupun kalian lagi gak berkeringat. Ini sunscreennya sih agak lama sih ngesetnya kalau menurut gua ya, sekitar 15 menit gitu. Karena kalau sunscreennya belum ngeset dan kalian udah keringatan, itu bakal muncul putih-putih dan sunscreennya bakal luntur. Jadi pastiin dulu pakai sunscreen Viva Queen ini, setelah pakai tunggu sekitar 15 menit sampai ngeset baru kalian beraktivitas. Kalau sunscreennya udah ngeset itu udah aman, kalian mau beraktivitas outdoor juga udah oke, nggak bakal luntur. Dari segi perlindungan sih menurut gua udah cukup ya untuk kegiatan sehari-hari. SPF-nya 30, PA-nya plus 3 kali, udah oke. Tapi kalau kalian lebih banyak aktivitas outdoor yang panas-panasan nih, gua sih lebih saranin kalian pakai sunscreen dengan SPF yang lebih tinggi, misalnya di SPF 50 dan PA-nya plus 4 kali, biar proteksinya lebih maksimal dan kulit kalian gak jadi gosong. Nah itu dia perbandingan dari kedua sunscreen Viva ini ya. Kalau kalian suruh gua pilih, gua sih lebih prefer yang Viva Queen ini ya, karena dari segi proteksi, fungsi, dan kandungan ini lebih bagus, tapi ya harganya lebih mahal. Tapi bukan berarti sunscreen foundation cream ini jelek ya. Ini sih menurut gua cocok dipakai di dalam ruangan dan sebagai alas make up. Jadi sebelum kalian make up, kalian bisa pakai ini. Kalau yang Viva Queen sih bisa dipakai untuk indoor ataupun outdoor. Kalau yang ini gua sih lebih saranin kalian pakainya indoor aja. Kalau mau outdoor, kalian mending layer lagi deh dengan sunscreen lain. Sekian video hari ini, thank you banget udah nonton dari awal sampai selesai. Kalau kalian punya juga nih kedua produk ini, kalian boleh banget sharing di kolom komentar. Gimana feelsnya, kalian sendiri pakainya gimana, nyaman atau enggak, dan kalian lebih suka yang mana. Buat kalian yang belum punya dan pengen nyoba juga, kalian bisa cek di box deskripsi ya, gue udah taruh link produknya, kalian bisa CO di situ. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen request gue review apa di next video, jangan segan-segan, silahkan komen aja di kolom komentar, gue pasti bakal cobain juga. Kalau kalian pengen lihat video review singkat gua, kalian bisa cek di akun TikTok gua @reviewbysw.id. Gua udah review beberapa sunscreen ya dan beberapa makeup juga. Sekali lagi thank you banget udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk video selanjutnya. See you in next video guys.